Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ladoli dari Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Ilmu Pemerintahan, akan mencoba menjelaskan bagaimana strategi pemasaran digital sebagai destinasi wisata. Oke, kita langsung saja pada ringkasan eksekutif di slide kedua. Model pengembangan desa wisata dia akan menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang cukup efektif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Program pengembangan desa wisata juga dianggap berhasil untuk menekan urbanisasi, perpindahan orang desa ke kota. Selain itu, dengan adanya pengembangan desa wisata di suatu wilayah, diharapkan agar tumbuh klaster desa-desa yang menjadi basis pokok berbagai kebutuhan desa wisata yang bersangkutan. Mitra kegiatan yaitu PT Energi Mega Persada melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR untuk wilayah sekitar tempat eksplorasi. Dan juga di slide ketiga, itu dalam urgensi kegiatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Konsep wisata juga tersebut bisa pula diaplikasikan untuk desa dan menjadi desa wisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan lebih maju, baik, dan berguna bagi semua kalangan. Dalam perkembangan atau membuat wisata, diperlukan keahlian dan kegiatan khusus untuk mengembangkan wilayah-wilayah tersebut menjadi desa wisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sambil tetap memelihara lingkungan alam terjaga. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan desa wisata dalam konteks pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tujuan yang paling khusus adalah untuk merumuskan peningkatan kapasitas organisasi desa wisata untuk membentuk destination branding dalam rangka berpartisipasi dalam program strategis nasional yaitu percepatan pengembangan wilayah. Nah, di slide berikutnya ada beberapa struktur tentang Kecamatan Berbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, wisata alam, dan ada Kecamatan Langgau, Kabupaten Lawan. Oke, selanjutnya pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya pemasaran digital. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang memudahkan setiap objek diterima keberadaannya melalui berbagai strategi pemasaran baik offline maupun online. Namun kekuatan teknologi mempermudah proses pemasaran menjadi cepat, mudah diakses, mudah dikontrol, bahkan terjangkau. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata adalah membuat titik lokasi desa wisata berada agar setiap orang memiliki titik lokasi desa wisata berada agar setiap yang memiliki rencana ke desa wisata bisa memperkirakan jarak tempuh dalam perjalanan, estimasi biaya, hingga pilihan akses jalan. Yang pertama itu mengatur lokasi dan desa wisata melalui GMB. Objek wisata mudah diakses calon wisatawan, memudahkan wisatawan untuk menemukan dan menuju lokasi objek wisata, membuat rating atau penilaian berupa masukan terhadap objek wisata. Pengelola GMB mampu menganalisis tren perjalanan dari data yang ada di MBG, meningkatkan penjualan dan kunjungan wisata. Yang kedua itu optimalisasi website sebagai sumber informasi desa. Selanjutnya, kebutuhan informasi terkait desa wisata juga harus difasilitasi melalui website sebagai rumah resmi yang nantinya akan mempermudah orang mendapat berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai desa wisata.
Yang ketiga, promosi desa wisata di media sosial. Tahapan selanjutnya adalah memperkenalkan desa wisata melalui media sosial dengan berbagai strategi pemasaran digital dan branding. Berbagai konten yang dibagikan melalui media sosial tidak hanya konten yang menarik, tetapi juga konten informatif dan edukatif yang bersifat dua arah berupa kesan dan feedback dari pengelola media sosial yang merespons komentar atau pertanyaan dari pengunjung desa wisata dalam berbagai kebutuhan seperti penelitian, studi banding, wisata, peluang usaha, hingga kemungkinan kerjasama. Rencananya di media sosial yang digunakan antara lain yaitu seperti yang biasa kita lakukan seperti mungkin penggunaan Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Selanjutnya tahapan pemasaran digital. Ada 3 tahapan, yaitu pertama, penerapan konsep AIDA. AIDA itu Attention, Interest, Desire, and Action. AIDA dikembangkan oleh pengusaha asal Amerika bernama Elias St. Elmo Lewis tahun 1998. Ia dikenal pandai membuat strategi periklanan yang sukses, yang dimulai dengan teknik dari door to door. Konsep kerja AIDA didasarkan pada 4 tahap individu yang menarik pihak yang tertarik untuk memutuskan menggunakan produk atau layanan. Menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009, model AIDA ini merupakan model iklan yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan secara menyeluruh pada suatu iklan. Yang akan kita bahas pertama itu attention. Attention itu artinya perhatian. Tahapan ini bertujuan merangkul konsumen mengenal produk atau brand perusahaan. Pada tahapan ini pemasar harus menggunakan strategi yang cocok untuk membuat konsumen sadar dan mengetahui keberadaan suatu produk yang dipasarkan. Interest itu artinya ketertarikan. Pada tahap ini pemasar harus menonjolkan apa yang menjadi keunggulan produk sehingga konsumen menyukai dan tertarik dengan produk tersebut. Yang ketiga, desire, keinginan. Tahapan konsumen mulai memiliki keinginan membeli produk pemasar. Hal yang mendorong konsumen sampai pada tahap ini adalah ketika pemasar dapat meyakinkan konsumen bahwa produk memenuhi kebutuhan mereka dan dapat memberikan nilai tambah yang dibutuhkan. Yang terakhir, action, yaitu keputusan. Tahapan akhir ini di mana konsumen mulai melakukan pembelian pertama terhadap produk pemasar. Dapat dikatakan tahap ini adalah tahap trial, di mana konsumen akan memutuskan apakah selanjutnya akan mulai mengenai menggunakan produk tersebut kembali atau malah pergi. Artinya hanya diperbolehkan seperti kerjakan dari awal kita para audiens. Yang kedua itu tahapan branding desa wisata. Membangun brand tidak bisa menjadi dalam satu malam. Membangun brand adalah proses yang panjang untuk dilakukan untuk menghasilkan hubungan jangka panjang. Membangun brand desa wisata sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dan perkenalan pada khalayak masyarakat ataupun wisatawan. Tahapan pemasaran digital yang lain yaitu seperti SEO, Search Engine Optimization. Menurut Ledford pada tahun 2009, SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata kunci atau frasa yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman web. Informasi tersebut yang akan diindeks oleh mesin pencari merupakan proses mengetahui traffic berkepengunjung sebuah website yang diakses secara gratis maupun berbayar. Yang kedua itu search engine marketing, merupakan salah satu strategi digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas website pada hasil mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan Bing.
SEM ini lebih dikenal sebagai pencarian berbayar atau iklan pencarian yang berbayar, paid search advertising. Misalnya pengunjung yang ingin ke desa wisata, dan jika tiket masuk ke desa wisata dijual komersi seperti tiket.com, Traveloka dan lainnya, maka pengunjung bisa kembali membeli tiket langsung yang ada di Traveloka. Selanjutnya pengunjung bisa mencari kata kunci di Google, kemudian akan keluar sebagai pilihan e-commerce di halaman Google seperti berikut. Yang kedua itu pemanfaatan media sosial marketing. Berbagai jenis informasi yang hadir di media sosial lebih mudah diterima dan diserap oleh publik. Pemanfaatan media sosial pribadi, korporat hingga sponsor menjadi yang lebih efektif dalam mempengaruhi publik, khususnya mencari informasi yang kurang update terbaru yang sebelum tidak didapat dari website. Dan berikut adalah pemanfaatan fitur-fitur media sosial yang dilakukan pada media sosial Instagram, yaitu fitur foto dan video atau pada feed, merupakan aplikasi melalui foto atau video yang bersifat lama dan tersimpan penuh hingga menjadi lingkup pertemanan dalam Instagram. Bisa melihat tanpa batas waktu yang ada di gambar. Fitur Instagram Stories merupakan fitur yang menampilkan foto atau video dengan singkat yang berdurasi maksimal 60 detik dan akan hilang pada tampilan Instastories setelah 24 jam. Fitur stiker GIF merupakan fitur yang memberikan efek stiker dan tampilan menarik lainnya yang bisa menjadi foto atau video menjadi lebih hidup, unik, dan menarik. Nah, itu tadi penjelasan dari strategi pemasaran digital sebagai destinasi desa wisata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.